Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawina. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 6 kelas C. Jadi di sini saya membuat video untuk tugas UTS mata kuliah usul fikih dengan merangkum inti materi dari bab-bab yang sudah dipelajari. Itu mulai dari bab yang pertama. Jadi untuk bab yang pertama, poin utamanya yaitu membahas mengenai definisi dan kedudukan usul fikih, serta juga mengenai objek kajian dan tujuan usul fikih, dan juga membahas mengenai perbedaan usul fikih dengan fikih. Jadi untuk definisi usul fikih itu sendiri merupakan jamak dari kata asal yang secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Sedangkan fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi fikih itu merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan perbuatan manusia setelah dewasa dan berakal sehat atau yang biasa kita kenal dengan kata mukallaf. Dan ini diambil dari dalil yang terperinci. Sehingga dapat dikatakan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terperinci. Kemudian untuk kedudukan usul fikih itu sendiri sangat penting dalam Islam, di mana ia berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pengambilan sumber hukum Islam. Jadi kedudukan usul fikih di sini berada di antara sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas, dan juga sumber hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk kajian usul fikih ini berupa dalil-dalil syariat baik tentang kaidah, kaidah ibadah, kemudian muamalah, terus tentang akhlak maupun sanksi, serta mempelajari metode-metode ijtihad seperti istihsan, masalah musalah, dan lain-lainnya. Untuk tujuan usul fikih ini yakni menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaratnya, sehingga kaidah pembahasannya ini dapat dipahami dengan perbuatan syarak dan dengan hukum yang dikandungnya. Dan untuk perbedaan usul fikih dengan fikih itu ialah di mana usul fikih ini merupakan dasar-dasar bagi usaha dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya, dan kajian usul fikih ini terfokus pada kompetensi orang-orang dalam orang-orang tertentu saja, karena ini tidak semua orang dapat mengakses serta mengimplementasikannya. Jadi fikih ini mesti diketahui oleh seorang mujtahid. Sedangkan fikih harus dipahami oleh seorang mukallaf. Dan secara keseluruhan pembahasan usul fikih itu berkenaan dengan dalil-dalil syariat yang bersifat global dan bertujuan untuk membuat rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum-hukum beserta sumber dalilnya secara terperinci. Kemudian fikih ini pembahasannya berkaitan dengan perbuatan mukallaf, apakah perbuatan itu hukumnya halal atau haram, dan sah atau batal suatu hukum tersebut. Dan untuk kaidah-kaidah fikih ini dapat diketahui bahwa kaidah fikih itu diurai dari dua kata, dan fikihnya secara bahas itu kata kaidah dan fikih yang secara bahasa adalah al-asas atau dasar, yaitu yang menjadi dasar berdirinya suatu kaidah fikih. Dapat diartikan sebagai himpunan kaidah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum, baik yang ditunjuk oleh nas langsung ataupun yang belum ada nasnya sama sekali. Jadi para ulama ini membagi kaidah fikih menjadi dua, yaitu ada fikih indo atau dasar yang bisa disebut dengan al-qawaid fiqhiyah, dan juga ada kaidah fikih yang bersifat umum atau bisa disebut dengan al-qawaid fiqhiyah gairu asasi.
Dan untuk bab yang kedua itu membahas mengenai sejarah usul fikih. Jadi usul fikih ini sebelum dibukukan itu terdapat 3 periode. Yang pertama itu ada periode Nabi Muhammad, kemudian yang kedua ada masa sahabat, dan juga ketiga ada masa tabi'in. Jadi untuk masa Nabi Muhammad ini ketika Rasulullah ini masih hidup, itu tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah itu diselesaikan dengan baik. Entah itu baik dari wahyu ataupun putusan langsung dari Rasulullah. Jadi ketika itu sumber hukum Islam hanya berasal dari Al-Quran dan hadis, yang terkadang itu merupakan bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau karena munculnya suatu kasus. Dan dalam beberapa masalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering menetapkan hukum dengan kias, sehingga cara menetapkan hukum itulah yang menjadi cikal bakal munculnya usul fikih. Kemudian masa sahabat. Dalam melakukan ijtihad secara praktis, mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih itu meskipun belum dirumuskan dalam disiplin ilmu. Karena kemampuan mereka ini dalam bidang ini, di samping masih berakar langsung dari Rasulullah, ini mereka juga masih menguasai bahasa Arab ini dengan baik. Jadi mereka juga terkenal banyak melakukan ijtihad di bidang hukum Islam yang mengikuti langsung praktik tasyri' dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk masa tabi'in, ada metode istinbat ini menjadi semakin jelas dan meluas yang disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Kemudian tiba masanya setelah itu pembukaan usul fikih. Jadi ilmu usul fikih ini belum muncul di permukaan itu sebagai disiplin ilmu karena pada abad pertama itu ilmu usul fikih ini belum dirasa diperlukan untuk dirumuskan dan dijadikan disiplin ilmu. Karena usul fikih ini muncul pada abad kedua Hijriyah yang dilatar belakangi oleh meluasnya wilayah-wilayah Islam yang bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang yang non-Arab. Dan kedua, itu munculnya perdebatan antar umat Islam, khususnya yang tergolong pada kelompok besar atau ahli dalam untuk aliran dalam usul fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aliran mutakalim yang disebut dengan tarik syafi'iyah, dan kedua itu ada aliran fuqaha atau yang bisa dikenal dengan tarik hanafiyah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ketiga, karena itu tadi merupakan rangkuman dari bab yang kedua. Sekarang bab yang ketiga itu membahas mengenai sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum Islam. Jadi Al-Quran di sini merupakan sumber hukum Islam yang secara bahasa itu berasal dari kata al-qiraah yang berarti membaca atau bacaan, dan secara istilah yakni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia serta sebagai hukum yang abadi hingga hari kiamat. Kemudian untuk kehujahan Al-Quran ini memiliki kehujahan di mana Al-Quran memiliki otoritas hukum atau kehujahan yang mutlak dan dalam Islam dan tidak dapat diganggu gugat karena sudah terjamin kebenarannya seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Dan untuk fungsi Al-Quran ini dalam sistem hukum Islam yaitu pertama sebagai sumber hukum utama umat Islam, dan yang kedua itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan yang ketiga itu sebagai petunjuk bagi manusia.
dan keempat itu sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Al-Quran ini dilihat dari segi dalalahnya atau indikasi makna ini dibedakan menjadi qat'i dan zanni. Dan jadi qat'i itu adalah ayat yang sudah jelas maknanya, dan zanni itu ayat yang masih belum jelas maknanya sehingga masih perlu perincian lagi terlebih dahulu agar dapat dipahami. Dan di dalam Al-Quran ini memuat kandungan hukum yang ada di dalamnya, yaitu hukum ibadah, ada hukum muamalah, kemudian hukum pidana, dan juga ada juga hukum keluarga. Dan prinsip-prinsip penerapan hukum dalam Al-Quran itu ada prinsip keadilan atau biasa dikenal dengan ad-dalalah. Kemudian ada prinsip fleksibilitas atau prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip kemaslahatan umat atau bisa dikenal dengan maslahah mursalah, dan juga prinsip tauhid. Nah, itu untuk bab yang ketiga. Kemudian untuk bab selanjutnya itu adalah bab yang keempat yang membahas mengenai sumber hukum Islam yang disepakati yang berupa as-sunnah. Jadi as-sunnah di sini menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian sifat tubuh dan juga akhlak yang dimasukkan sebagai pensyariatan bagi umat Islam. Dan sunnah ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada sunnah kauliyah, kemudian ada fi'liyah yang berupa kauliyah ini tadi berupa perkataan Nabi Muhammad, kemudian fi'liyah ini berupa perbuatan Nabi Muhammad, dan sunnah takririyah ini berupa ketetapan Nabi Muhammad. Dan fungsi sunnah ini pertama sebagai penguat atau taukid dan penguat atau taukid hukum dalam Al-Quran, kemudian sebagai penjelas dan penjabar sesuatu yang belum jelas dari Al-Quran, dan juga sebagai penetap hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Untuk kehujahan as-sunnah, para ulama ini sepakat mengatakan bahwa sunnah Rasul dalam berbentuk fi'liyah, qauliyah, dan takririyah ini merupakan sumber asli dari hukum syara yang menepati posisi kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis atau sunnah ini jika dilihat dari segi dalalahnya itu dibedakan menjadi hadis qat'i dan hadis zanni. Qat'i ini tadi adalah maknanya yang sudah jelas dan pasti, sedangkan zanni itu hadis yang maknanya masih menunjukkan makna yang tidak pasti dan masih memungkinkan penafsiran lain. Dan prinsip-prinsip penerapan dalam as-sunnah, pertama itu ada pemahaman yang benar tentang kedudukan as-sunnah. Kemudian kedua ada memastikan keabsahan as-sunnah baik dari tulisan, matan, atau rawinya. Kemudian yang ketiga adalah memahami konteks as-sunnah. Dan keempat, mengamalkan as-sunnah dengan bijak dan mengikuti pemahaman ulama yang kontemporer. Dan selanjutnya untuk bab yang kelima itu membahas mengenai ijma' dan qiyas. Jadi ijma' ini dari segi bahasa ini memiliki dua arti. Yang pertama berarti ketetapan hati terhadap sesuatu, dan yang kedua itu berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Sedangkan qiyas ini secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dan untuk kedudukan ijma' dan qiyas ini sebagai sumber hukum Islam, ijma' ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau qiyas ini menepati urutan yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Dan untuk macam-macam ijma' dan qiyas ini dilihat dari cara memperoleh ijma'nya, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ijma' sarih, dan yang kedua ada ijma' sukuti. Kalau dilihat dari dalalahnya juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada qat'i dan zanni. Jadi yang qat'i itu yang sudah jelas, dan zanni itu yang masih belum jelas. Dan kalau dilihat dan sedangkan qiyas ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada qiyas aulawi, kemudian ada qiyas musawi, dan ada qiyas adwan.
Untuk rukun-rukun ijma dan kias, yaitu ada rukun ijma. Pertama, ijma mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Kemudian kesepakatan ulama atas suatu kaum dapat direalisasikan. Kemudian adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i. Kemudian kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujahid mengumumkan pendapatnya secara jelas dan transparan. Dan sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan rukun kias ini berupa asal atau cabang, kemudian hukum asal dan ilat. Selanjutnya menentukan ilat dalam kias, diantaranya yaitu dengan berdasarkan petunjuk ijma, kemudian berdasarkan imma atau isyarat ketika isyarat dan bisa berdasarkan al-munasabah dan kemudian berdasarkan takhrij al-manad. Nah, itu isi dari bab 5. Kemudian bab 6, masuk ke bab 6, ini membahas mengenai sumber hukum Islam yang diperdebatkan atau mukallaf, yaitu tentang istihsan. Jadi istihsan ini secara etimologi berasal dari kata hasana yasunu hasnan yang berarti kebaikan. Jadi istihsan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mengabaikan ketentuan kias karena adanya suatu dalil yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau dalil umum yang lebih kuat. Kemudian untuk kewujudan istihsan ini apabila ditelusuri secara munculnya istihsan sebagai dalil hukum, maka berawal dari persoalan dan penerapan kias sebagai dalil hukum. Jadi masing-masing mazhab ini memiliki konsep dasar tentang istihsan sebagai metode istinbat hukum. Sebagian ulama ini menerima dan sebagian yang lainnya itu menolak istihsan ini. Untuk macam-macam istihsan itu ada istihsan dengan nas, kemudian ada istihsan dengan didasarkan pada ijma, ada istihsan yang didasarkan dengan urf, kemudian ada istihsan dengan darurat, dan ada juga istihsan dengan kaf. Itu pembahasan di bab 6. Kemudian untuk pembahasan di bab 7 itu membahas mengenai maslahah mursalah. Jadi maslahah mursalah ini masih juga masuk ke dalam sumber hukum yang masih masuk juga ke dalam sumber hukum yang tidak disepakati. Jadi maslahah mursalah ini secara etimologi maslahah sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun maknanya. Jadi mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Jadi maksudnya maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Nah, jadi seperti itu. Dan terdapat macam-macam maslahah mursalah yang diantaranya itu jika dilihat dari segi prioritas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maslahah al-daruriyah, kemudian ada maslahah al-hajiyah, dan 3 ada maslahah al-tahsiniyah. Sedangkan kalau dilihat dari segi kandungan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada maslahah al-ammah dan juga maslahah al-kasnah. Kalau dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, ini dibagi menjadi maslahah al-sabit dan juga maslahah al-mutaghayyirah. Dan jika dilihat dari segi keberadaan maslahah, dibagi menjadi maslahah al-mu'tabarah, kemudian maslahah al-mulghah, dan juga maslahah al-mursalah yang dibahas saat ini. Dan untuk contoh maslahah mursalah dalam kehidupan itu seperti tindakan para sahabat dari fuqaha di masa lalu, di mana kisah Umar itu memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, itu contoh dari maslahah mursalah. Kemudian itu merupakan pembahasan di bab yang ke-7. Sekarang masuk ke bab yang terakhir, itu
atau bab 8 itu membahas mengenai sumber hukum yang diperdebatkan, yakni istishab dan saddu zari'ah. Jadi istishab ini secara harfiah berasal dari bahasa Arab juga, yang berarti mempertahankan atau menyertakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks fikih, ijtihad ini menunjuk pada prinsip hukum yang digunakan untuk mempertahankan suatu keadaan yang telah ada sebelumnya, hingga ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Kemudian bentuk dan pembagian istishab ini, para ulama ini membaginya menjadi 4 macam. Pertama ada istishab al-ibahah al-asliyah, yaitu boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ada istishab al-baro'ah al-asliyah, yaitu dia ini tetap pada hukum asalnya. Dan yang ketiga ada istishab an-nasbi atau istishab maklub, atau yang bisa dikenal dengan pembalikan. Dan yang keempat ada istishab al-wasfi al-sabiti. Ini mengenai istishab. Kemudian membahas tentang saddu zari'ah. Saddu zari'ah ini merupakan sumber hukum yang diperdebatkan juga, yang secara bahasa kata sad az-zari'ah merupakan gabungan dari 2 kata, ini berbentuk mudhaf ilaih, yaitu saddu dan zari'ah. Di mana saddu ini berarti menutup, sedangkan zari'ah itu berarti sarana, tujuan, wasilah atau jalan. Sedangkan sehingga dapat dikatakan bahwa saddu zari'ah ini merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, kemudian melarang, menutup jalan atau wasilah yang awalnya itu dibolehkan dan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan suatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Untuk pembagian saddu zari'ah ini dilihat dari bentuknya ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sesuatu yang jika dilakukan itu biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Kemudian ada sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang. Dan yang ketiga, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya antara untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Kemudian jika dilihat dari segi akibat yang ditimbulkannya, maka saddu zari'ah ini dibagi menjadi 4. Pertama ada zari'ah yang pada dasarnya membawa pada kerusakan. Kedua ada zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah. Kemudian ketiga ada zari'ah yang semulanya ditentukan mubah, tidak ditunjuk untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan, dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Dan yang keempat itu ada zari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa pada kerusakan juga, tapi kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Nah, itu untuk pembagian saddu zari'ah juga. Dan jika dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya, ini zari'ah juga dibagi menjadi 3. Pertama ada zari'ah yang membawa pada kerusakan secara pasti. Jadi dia pasti, yang pertama itu pasti. Yang kedua ada zari'ah yang kemungkinan besar ini membawa pada kerusakan. Dan yang ketiga ada perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan. Jadi yang pertama itu tadi adalah pasti, yang kedua masih kemungkinan, yang ketiga jarang karena jarang terjadi. Dan contoh saddu zari'ah ini berupa misalnya larangan berduaan dengan lawan jenis, kemudian larangan jual beli anggur kepada pembuat khamar, dan ketiga ada larangan riba dalam jual beli. Nah, jadi demikianlah ringkasan materi yang sudah saya pelajari dari materi-materi atau bab-bab yang sudah ada sebelumnya, dari bab 1 sampai dengan bab 8, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan
keterbatasan pemahaman dan pengetahuan saya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.